Kerjaan saya wartawan dan Suara Merdeka. Jadi saya selalu di situ. Saya berhenti dari Suara Merdeka ketika harus pindah ke Jakarta jadi anggota DPR. Nah, memang saya aktif di alumni Undip itu tidak bisa dipisahkan dari peran Profesor Muladi. Nah, nanti saya akan cerita mengenai bagaimana Profesor Muladi dan Pak Darmanto Yatman ini dua orang yang menurut saya ini mentor. Mentor itu apa? Mentor itu adalah orang yang bukan saja membantu, bukan saja mendidik kita di dalam berkarir, tetapi juga membela, melindungi, ya, mengarahkan. Itu di situ. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode keempat di series mengulik tentang Bambang Sadono dalam bukunya Wartawan, Guru, dan Politisi. Nah, ini kita akan lanjutkan dengan mengulik bagian-bagian dalam buku tersebut. Dan salah satu bagian dalam buku tersebut adalah suatu komentar dari almarhum penyair dan budayawan Darmanto Yatman di halaman 13. Beliau menulis sebagai berikut. Bambang Sadono yang saya kenal sejak dia menjadi mahasiswa Undip, wartawan Suara Merdeka, sampai ia menjadi Sekretaris Jenderal PWI Pusat sekaligus anggota DPR, seorang calon doktor hukum dan aktivis alumni Undip. Saya, Pak Darmanto Yatman sendiri, harus mengakui bahwa saya hampir tidak bisa mengingat karya-karya baik di bidang sastra Jawa, sastra Indonesia, bahkan karya-karya jurnalistiknya. Namun karya-karya, atau mungkin lebih tepat disebut produk aktivitasnya di bidang keorganisasian, mudah saya ingat karena sebagian besar saya terlibat dalam keorganisasian tersebut, yang pada awalnya hampir menjadi karya pribadinya, karena hampir semua sejak mempersiapkan tulisan sampai ke percetakannya. Hasil karya lain dari Bambang Sadono adalah KPS, Keluarga Penulis Semarang. Waktu itu Bambang redaksi Sastra Budaya Sastra Suara Merdeka. Akses ini dia pergunakan dengan baik sehingga tidak sedikit penulis muda yang terangkat karena itu. Lalu yang terakhir saya ingat tentu saja DKJT atau Dewan Kesenian Jawa Tengah, di mana dia menjadi aktor intelektualismenya. Nah, kemudian berdasarkan komentar Pak Darmanto Yatman tersebut, saya akan bertanya beberapa hal berikut. Jadi tadi diceritakan ada koran kampus Undip Manunggal itu. Lah itu kok bisa kepikiran tuh ngejarnya apa itu? iya, terima kasih. Ini tadi Raja sebenarnya mengutip dari buku judulnya Pekerja Keras dari Blora. Itu terbit tahun 2006. Jadi saya memanggil anak saya ini adalah Raja karena namanya adalah Bambang Yasa Rajasa Sadono. Nah, di situ disebut-sebut ada koran kampus Undip Manunggal. Jadi pada masa saya masuk di Universitas Diponegoro tahun 1978, itu memang pengaruh koran, dulu namanya koran mahasiswa, itu memang sangat besar. Karena itu baru saja setelah gerakan mahasiswa tahun 66 ada gerakan mahasiswa 1974. Jadi itu masing-masing kampus itu mempunyai surat kabarnya, ya. UI mempunyai Salemba namanya, kemudian Gajah Mada mempunyai Gelora Mahasiswa.
Jadi koran mahasiswa itu luar biasa, jadi lebih kritis, lebih keras dibandingkan dengan media umum yang pada waktu itu takut dibredel. Nah, koran mahasiswa juga sering dibredel, tapi kan nggak apa-apa juga, bredel lah bikin lagi gitu. Jadi salah satu yang saya sangat pernah punya kenangan itu adalah ketika mulai mengelola koran Kampus Manunggal, saya meliput tentang koran mahasiswa di Gajah Mada Jogja karena dia menulis headline judul koran kampus itu Sukaji akan digantung. Padahal Sukaji itu adalah nama rektornya. Ya, Sukaji Ranu Wiharjo kalau nggak salah, profesor. Jadi itulah suasana koran kampus saat itu, dan akhirnya gelora mahasiswa itu dibredel juga, ya, akhirnya diberhentikan. Nah, di dalam situasi semacam itu kemudian beberapa aktivis di Undip itu memelopori lagi. Sebelumnya sudah ada koran-koran kampus, koran mahasiswa terutama. Kemudian kita membuat lagi koran, tapi namanya koran kampus. Jadi bedanya koran kampus dengan koran mahasiswa adalah kalau koran mahasiswa itu yang mempunyai mahasiswa yang mengerjakan mahasiswa. Tapi ketika koran kampus, walaupun waktu itu saya juga masih mahasiswa, itu melibatkan dosen, juga ada karyawan. Ya, jadi benar-benar jadi korannya kampus. Nah, kemudian yang jadi pemimpin redaksi namanya Pak Darmanto Yatman. Itu seorang dosen, penyair yang sangat terkenal, penulis yang suka menulis di mana-mana. Nah, kenapa kita bikin koran kampus ini? Kita berharap ini akan menjadi media kampus, media seluruh sivitas akademika, bukan hanya mahasiswa tapi juga seluruh karyawan juga boleh, dosen juga boleh aktif di situ. Nah, akhirnya ini akan menjadi konsep koran kampus yang umurnya paling panjang, ya, karena mah nggak pernah dibredel. Bahkan ini koran yang sangat unik, mendapat anggaran dari universitas, ya. Jadi para pengurusnya itu mendapat honorarium dari universitas, ya. Tetapi juga kita juga kritis juga, ya. Saya pernah ingat beberapa kali diperingatkan karena ada seorang dosen yang menulis sangat keras. Saya ingat salah satu HL yang saya buat adalah memburu tikus-tikus di Undip. Jadi kita lakukan gitu, ya diperingatkan, tapi akhirnya juga nggak apa-apa. Berarti kalau ada dosen-dosen itu ada proteksi lebih apa enggak itu berarti? Bukan, supaya kalau dosen kan lebih berkomunikasi lebih luas kan yang dari pejabat di perguruan tinggi itu kan dosen-dosen juga, jadi mereka lebih bisa berkomunikasi daripada kalau mahasiswa kan orangnya lebih keras. Yeah. Nah, yang paling saya kenang dari koran Kampus Manunggal ini adalah bahwa yang pertama, koran ini difasilitasi untuk menyelenggarakan pendidikan jurnalistik. Nah, itulah yang menyebabkan banyak orang, terutama mahasiswa, yang bisa mendapatkan pengetahuan atau semacam teori atau setidaknya teknik jurnalistik, ya. Bagaimana cara mewawancarai, bagaimana cara menulis reportase, itu bisa diperoleh karena fasilitas koran Kampus Manunggal ini. Dan di kemudian hari juga terbukti bahwa alumni Manunggal ini menjadi orang-orang yang bukan hanya menjadi wartawan di media-media yang umum, tapi dia jadi pemimpin-pemimpin, ya, di beberapa media. Ya. Ada yang di Suara Merdeka, sempat ada yang di saya lihat ada di majalah Gatra, ada di koran Pelita, ada di macam-macam, banyak sekali tersebar, ada yang di Tempo, ada yang gitu. Jadi
waktu itu memang ketika saya aktif di situ, saya pernah jadi redaktur pelaksana, saya pernah jadi wakil pemimpin redaksi. Itu benar-benar saya ingin bahwa Koran Kampus ini menjadi laboratorium. Laboratorium itu tempat belajar semaksimal mungkin, sehingga mereka justru nanti hebatnya itu setelah lulus, bukan hebat ketika dia jadi mahasiswa dan berarti menjadi tempat berproses gitu. Yes, jadi tempat untuk mempersiapkan dia jago-jago nanti setelah berada di medan yang sesungguhnya, yaitu di medan pers itu, dan itu terbukti. Jadi itulah yang saya dengan Pak Darmanto beliau sendiri menyadari. Jadi Pak Darmanto ini adalah orang yang sangat luar biasa karena dia sadar bahwa dia itu ngomong sebenarnya, tugasnya ngomong. Jadi waktu itu kenapa saya dianggap bahwa saya dominan di situ, karena saya memang tidak baru belajar di Koran Kampus itu, tapi saya sudah bekerja di Suara Merdeka. Jadi ilmu yang tidak didapat dari kampus itu saya dapat di Suara Merdeka. Saya yang hebatnya itu saya di Koran Kampus ini karena tanggung jawab, saya berada juga bukan hanya di manajemen, jadi bagaimana cara cari iklan, tetapi juga di produksi. Saya ngurus sampai layout, sampai cetak, sampai itu. Jadi saya belajar koran memang mulai dari Manunggal itu. Tetapi kalau belajar jurnalistik saya sudah lebih dulu. Saya kan sudah jadi wartawan dari koresponden sejak dari Tegal, kemudian di Suara Merdeka. Nah, kemudian saya di situ. Waktu di Undip saya tidak hanya mengerjakan Koran Kampus ini, tapi saya juga menjadi redaktur, walaupun tidak terlalu dominan. Itu namanya Gema Keadilan. Itu ke majalahnya mahasiswa Fakultas Hukum Undip. Jadi saya memang udah bermain-main dengan media ini ya sejak jadi mahasiswa, sejak kuliah. Maka sekali lagi Raja jangan terlalu banyak tidur, jadi banyak menulis, banyak praktek, banyak itu investasi ketika masih mahasiswa, itulah yang kemudian saya bawa kemana-mana. Situasi sekarang jadinya cuma bisa online terus. Ya nggak apa-apa, memang medianya sekarang berubah, medianya berubah. Kita nggak bisa mengharapkan masa media cetak itu kembali, itu nggak mungkin. Justru sekarang kita harus media online, dan itu pun media audiovisual ini akan lebih dominan. Maka kenapa kita bikin edisi seperti ini? Ini kalau kita bikin buku itu sudah nyetaknya susah, ngirimnya susah, ya. Ini betapa gampangnya kalau kayak begini. Ini sekali wawancara, habis itu diedit sehari 2 hari, udah dikirim-kirim kemana-mana, udah bisa. Nah nanti ini budaya baru kita. Tadi Pak Darmanto juga bilang mengenai keluarga penulis Semarang lah, itu. Iya. Itu emang idenya dapat dari pas lagi mengurusi Manunggal tadi itu, atau emang sebelum itu sudah ada gambaran? Ini terpisah. Jadi kalau Manunggal itu kan belajar jurnalistik, belajar mengelola media. Tapi kalau keluarga penulis Semarang ini benar-benar mengasah keterampilan untuk menulis dan mengkomunikasikan, bersosialisasi dengan dunia di luar kepenulisan. Jadi begini, jadi para penulis ini kan orang-orang kreatif yang mandiri, tidak terikat oleh penerbitan manapun. Dia bisa menulis apa saja, bisa menulis fiksi, bisa menulis non-fiksi, bisa reportase, bisa wawancara, bisa cerita pendek, bisa macam-macam, bisa novel, bisa ini. Nah, tentu mereka berlatih sendiri, tetapi kan mereka memerlukan forum untuk diskusi-diskusi. Jadi setiap kali berdiskusi, berdebat, seperti itu. Kemudian saling bersaing. Selain berkompetisi, kalau yang satu dimuat gitu ya, merasa bangga. Kemudian yang lain terpacu supaya juga berkreasi. Nah itulah
kita bikin waktu itu keluarga penulis Semarang, ya. Juga kemudian ini juga menjadi media untuk berkoordinasi. Jadi suatu contoh begini misalnya, ada suatu peristiwa besar dulu di Semarang, sekarang mungkin sudah tua banget, pemusik itu namanya Leo Christie, yang dikenal sebagai pemusik musik rakyat, musik itu pentas misalnya gitu. Itu kalau tidak ada koordinasi, itu kan semua mungkin penulis freelance ini yang tidak terikat ini membuat laporan ini bisa bertumbuhkan, dia juga bikin, dia juga lah. Ketika kita punya itu semacam paguyuban itu, kita ngatur diri. Ini bahannya sama, kamu mau nulis di mana? Kamu di Suara Merdeka, kamu di mana? Kamu di Mingguan Bahari, kamu apa? Kamu di Kartika, kamu di mana? Kamu di Dharma, kamu di mana? Kamu di Bina, kamu. Nah, itu antara lain salah satu fungsinya. Nah, fungsi yang lain adalah memberi satu ruang ekspresi. Ya, jadi KPS itu karena banyak yang anggotanya muda-muda dan penyair, maka pada waktu itu kita membuat namanya panggung KPS. Itu sebulan sekali. Dan yang satu ada juga media, tetapi yang dipakai untuk pementasan teater. Jadi kita punya sebulan punya jatah 2 kali, yang satu dipakai untuk penyair, satu untuk para teatrawan. Nah, kenapa ini menjadi penting ya? Karena kalau kita sendirian, masing-masing sendiri-sendiri, masing-masing nggak bisa nggak bisa bernegosiasi. Tapi kalau kita bersama-sama, ya, kita dipinjami gedung pemuda gratis. Jadi waktu itu di Jalan Pemuda itu ada gedung, namanya Gedung Pemuda. Kita bisa pakai itu, punya jatah setiap sebulan 2 kali. Nah, kemudian bagaimana kita membiayai? Karena itu kan butuh sound system, butuh panggung, butuh pokoknya pernik-pernik kebutuhan itu. Kadang-kadang properti mungkin yang mau dibaca dicetak atau di apa gitu ya. Nah, waktu itu memang kebetulan saya juga aktif namanya di IPKB ya, Ikatan Penulis Keluarga Berencana. Kita bekerja sama dengan BKKBN untuk membantu mempromosikan misi BKKBN. Tapi saat itu saya meminta supaya BKKBN itu BKKBN punya anggaran untuk yang menulis, yang promosi program KB mendapat semacam honorarium. Tapi waktu itu saya itu diambil karena rasanya kok nggak enak, kayak nulis diupah gitu ya. Itu rasanya kok nggak enak. Kita kan sudah berat mendapat honorarium dari media. Nah, kemudian uang itu dikumpulkan yang dipakai untuk membiayai kegiatan itu. Jadi memang pada waktu itu KPS itu benar-benar seperti Manunggal tadi juga punya banyak alumni yang merasa benar-benar terasah karena berada di KPS. Dan celakanya, karena kebetulan saya waktu itu jadi redaktur sastra budaya di Suara Merdeka, itu mereka dicemburui, dicurigai. Ini Suara Merdeka di monopoli ya, katanya yang dari kota-kota lain nggak dapat tempat lah, mungkin diprioritaskan. Ya, kalau dengan kesengajaan itu pasti nggak ada. Tetapi kalau sebagai fakta, misalnya kita ketemu sehari-hari, sering ketemu, kemudian mereka mengatakan ini saya punya tulisan kayak begini, ya pastilah, pasti itu akan pertimbangannya lebih lah. Ya. berarti yang KPS ini setelah masa-masa Manunggal atau? Hampir berbarengan. Jadi Manunggal itu aktivitas di kampus, KPS ini di luar. Bahkan pendiriannya itu di Masjid Baitur Rahman. Persis 29 April 79 kalau nggak salah, itu hari lahir Khairil Anwar. Jadi kita diskusi di situ, kemudian ketemu, dan waktu itu kira-kira sampai 10 tahunan lah. Itu KPS sangat dikenal di kalangan penulis di Semarang. Nah, ini kan tadi kan tentang Manunggal, kemudian keluarga penulis. Nah, tadi Pak Dharma itu juga
berbicara mengenai Dewan Kesenian Jawa Tengah lah, itu mulai masuknya kesenian langsung. Iya, betul. Momennya di mana? Momennya begini. Jadi dulu kan pemerintah itu nggak mau ada dewan kesenian. Yang ada dewan kesenian hanya di Jakarta. Ya. Kita pengen bentuk dewan kesenian di Jawa Tengah. Nggak pernah mau. Karena apa? Selalu yang dipikirkan kalau dewan kesenian ini pasti kritis, ya, mengkritik pemerintah keras, karena disimbolkan misalnya kalau di Jakarta ada seperti Rendra, ya, seperti Tarji, seperti yang seperti itu, Taufik, Ismail misalnya. Jadi di daerah nggak mau, di daerah dulu ada namanya Badan Koordinasi Kesenian Indonesia, BKKNI. Jadi mintanya itu aja BKKNI. Nah, saya ini yang mengusili itu, jadi semua saya kilik-kilik supaya Dewan Kesenian itu ada. Nah, akhirnya kebetulan bahwa waktu itu ada menteri ya, namanya Menseknek Pak Murdiono, itu nggak tahu tiba-tiba simpati kepada Dewan Kesenian. Kemudian Dewan Kesenian Jakarta itu diminta menularkan supaya di semua daerah itu juga ada Dewan Kesenian. Nah, kemudian karena orang yang paling sibuk nulis tentang Dewan Kesenian itu mungkin karena saya. Kemudian pemerintah provinsi waktu itu Sekda Pak Suyamto, namanya Insinyur Suyamto, ketika ada pertemuan Dewan Kesenian Nasional di Makassar, saya yang dikirim. Nah, jadi saya ini yang dianggap tahu banyak mengenai bagaimana Dewan Kesenian ini dikelola. Nah, kemudian karena saya itu cuma ingin supaya Dewan Kesenian itu ada, dan kemudian juga tidak ingin mesti harus saya yang berada di situ. Tapi sebelumnya saya sudah mempersiapkan Dewan Kesenian Semarang. Jadi sebelum terbentuk Dewan Kesenian Jawa Tengah, Dewan Kesenian Semarang kita bentuk sendiri ya, dengan nekat-nekatan. Waktu itu ada Pak Jaya Suprana, ada Pak Suwarno. Kebetulan ini Pak Suwarno ini juga cukup unik gitu ya, pemimpin redaksi Suara Merdeka, tapi sarjana hukum gitu ya. Tapi senang juga ini kesenian kebudayaan sudah dibentuk. Kemudian ketuanya kita pilih Rektor IKIP Semarang waktu itu, namanya Profesor Dr. Rotmono. Jadi beliau jadi ketua, saya jadi sekretaris. Namanya sekretaris eksekutif, bukan hanya sekretaris yang formalitas, tapi harus bekerja betul. Nah, Pak Warno itu juga kok mau-maunya itu Dewan Kesenian Semarang waktu itu alamatnya di Suara Merdeka. Karena Pak Warno ini pemimpin Suara Merdeka pada waktu itu. Nah, kemudian saya dorong kesenian Dewan Kesenian Jawa Tengah. Saya ketika ditanya oleh Pak Yamto, ini ketuanya siapa? Memang sebenarnya kalau dari kesenimanan, komunikasi dengan para seniman, mungkin yang paling cocok Pak Darmanto Yatma. Tetapi karena saya berpikir pada waktu itu Dewan Kesenian ini harus berhubungan dengan pemerintah daerah, kalau nggak dapat uang ya, nanti mungkin agak repot dan sebagainya, maka kemudian saya milih Profesor Eko Budiarjo, Insinyur Eko Budiarjo, yang kemudian nanti jadi Rektor Undip itu. Nah, akhirnya itu ya Pak Darmanto agak juga agak kecewa juga. Nah, itulah kemudian Prof Eko jadi ketua Dewan Kesenian lama sekali. Prof Eko jadi ketua Dewan Kesenian itu. Nah, kemudian saya kemudian nanti mengganti. Jadi makanya kan ada cerita saya jadi ketua Dewan Kesenian Jawa Tengah itu menggantikan Prof Eko. Kemudian kenapa saya berhenti? Karena saya kemudian jadi wakil ketua DPRD Jawa Tengah. Nah, menurut etika saya nggak pantas berada di situ, karena Dewan Kesenian ini mendapat uang dari pemerintah, dari anggaran. Nah, anggaran itu kan antara lain diputuskan oleh DPRD.
Jadi kalau saya ikut berarti saya ikut memutuskan anggaran untuk diri saya sendiri. Nah ini nggak etis, maka saya berhenti. Nah kemudian waktu itu digantikan oleh Profesor Dr. Rustono. Itu waktu itu beliau mantan dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Jadi dekan di UNES. Terus apa background dari Dewan Kesenian ini yang mendasari yang beberapa tahun lalu yang Pak Bambang yang mengusulkan kebijakan wajib bahasa Jawa itu ini yang mendasari? Sebenarnya itu beda. Jadi itu beda. Nanti itu ada hubungannya dengan saya kan penulis bahasa Jawa. Jadi saya mula-mula itu menulis bahasa Jawa, ya. Jadi mulai sejak awal itu saya membaca buku-buku bahasa Jawa. Ya. Kemudian kan di Jawa Tengah waktu saya masih jadi wartawan di Suara Merdeka itu Semarang dipilih menjadi tempat kongres bahasa Jawa. Yeah. Yang pertama. Nah, kemudian yang pertama itu dibuka oleh Pak Harto. Saya ingat persis Pak Harto pidato lebih dari 1 jam tanpa teks, ya, menerangkan mengenai filsafat Dono Coroko itu yang menurut saya sangat terkesan oleh itu. Yeah. Nah, kemudian Kongres Bahasa Jawa ini berpindah-pindah, kemudian ke Jawa Timur, kemudian ke Jogja. Mutar sampai saya menjadi anggota DPRD Jawa Tengah itu, Jawa Tengah tidak punya perda bahasa Jawa. Nah bagi saya ini malu dong, ini Jawa Tengah yang mempelopori Kongres Bahasa Jawa, tetapi tidak bisa membuat aturan tentang bahasa Jawa. Maka ketika saya jadi wakil ketua DPRD Jawa Tengah yang konsentrasinya di bidang kesejahteraan rakyat, saya meminta teman-teman itu di Komisi E, saya nggak minta apa-apa, silahkan ada idenya apa, saya minta 1 perda bahasa Jawa harus jadi. Nah itulah yang kemudian lahir perda bahasa Jawa yang mewajibkan bahasa Jawa diajarkan mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi di Jawa Tengah. Cita-citanya seperti itu waktu itu. Ya. Tadi kan yang manunggal itu kan di Undip lah. Ya. Setelah lulus dari Undip, terus aktivitasnya apa lebih aktif lagi di KPS atau di Koran Suara Merdeka? Ya, jadi begini, saya tetap kerja di Suara Merdeka. Jadi inti basis profesi dan basis pekerjaan saya wartawan dan Suara Merdeka. Jadi saya selalu di situ. Saya berhenti dari Suara Merdeka ketika harus pindah ke Jakarta jadi anggota DPR. Nah, memang saya aktif di alumni Undip itu tidak bisa dipisahkan dari peran Profesor Muladi. Nah, nanti saya akan cerita mengenai bagaimana Profesor Muladi dan Pak Darmanto Yatman ini 2 orang yang menurut saya ini mentor. Mentor itu apa? Mentor itu adalah orang yang bukan saja membantu, bukan saja mendidik kita di dalam berkarir, tetapi juga membela, melindungi, ya, mengarahkan. Itu di situ. Nah, kita mulai cerita misalnya tentang Pak Darmanto dulu sebelum Profesor Muladi. Jadi begitu saya masuk Semarang, saya itu tinggal di Om Imam Sumarno itu di Pegadan, di Sampangan. Ya. Pak Darmanto juga tinggal di Sampangan, di Jalan Besar itu menuju Tugu Soeharto. Nah, saya di tempatnya Om itu kira-kira hanya paling lama 1 tahun lah di situ. Kemudian saya keluar, saya kontrak di Jalan Besar. Itu hanya kira-kira 100 meter atau 150 meter dari rumahnya Pak Darmanto. Nah,
begitu saya masuk Semarang, Pak Darmanto itu yang menjadi redaktur sastra budaya di Suara Merdeka bersama Pak Yudhoyono, namanya Pak Yudhoyono KS. Nah itu saya kan waktu itu belum punya, masuk Semarang itu belum punya sepeda motor, ya kuliah pakai sepeda. Nah maka seringkali kalau ada acara malam, saya itu diboncengkan oleh Pak Darmanto. Menghadiri apa, diskusi atau mungkin baca saja atau apa, itu saya sering dibonceng beliau. Dan karena beliau redaktur sastra, waktu itu saya suka menulis apa, reportase kesenian, reportase peristiwa sastra. Ya beliau yang memasukkan itu. Nah, jadi sejak awal itu saya katakan, jadi pasti kalau saya yang nulis, beliau akan memprioritaskan, mau berangkatnya dari rumah aja bareng toh, ya. Nanti kalau pulang juga diboncengin. Beliau sudah punya Vespa waktu itu, jadi bonceng Vespa, masih keribu, rambutnya masih keribu. Nah, itulah sebabnya kenapa Pak Darmanto itu kemudian bersama-sama di Manunggal ini. Jadi Pak Darmanto sering kalau main, wong dia jalan juga cuma sedikit itu. Jadi sampai apa lahirnya Mbak Lintang apa itu Pak Darmanto masih sering main ke rumah. Nah kemudian saya sering, Pak Darmanto kan sering menyelenggarakan apa diskusi seminar yang sangat heboh lah gitu ya, sangat besar itu di Undip. Nah saya ini yang membuat reportasenya di Suara Merdeka, jadi itu berkali-kali. Nah itulah sebabnya kenapa Pak Darmanto ini sangat dekat dengan saya. Nah, kemudian yang kedua Profesor Muladi. Profesor Muladi ini memang tidak secara langsung ya, beliau hanya memberi kuliah hukum pidana, saya ikut. Tapi ketika penjurusan kan saya hukum tata negara, beliau hukum pidana. Tetapi karena saya wartawan Suara Merdeka, di masyarakat itu kan banyak kasus-kasus pidana. Saya sering wawancara beliau, sering menulis, jadi juga termasuk dekat dengan beliau. Bahkan ketika beliau ujian apa promosi doktor di Bandung, saya datang. Saya itu naik bus malam untuk bisa datang ke sana itu. Ya. Kemudian dekat sekali dengan beliau. Nah suatu saat beliau waktu itu mungkin masih dekan Fakultas Hukum Undip kalau nggak salah. Beliau dipilih menjadi ketua Ikatan Alumni Undip. Ya. Maka setelah terpilih, kemudian beliau diberi hak untuk memilih apa jajaran pengurusnya. Nah, saya juga nggak tahu, saya sebagai wartawan hanya nunggu aja nanti memberitakan siapa yang jadi pengurus. Loh, saya kaget sendiri ketika kemudian tiba-tiba saya dipilih menjadi sekretaris jenderalnya beliau. Jadi beliau ketua alumni Undip, saya sekjen Undip. Nah, maka sekarang Raja kalau kuliah di Undip itu pernah ada sejarah sekjen alumninya itu saya. Jadi maka kenapa Pak Darmanto mengenang bahwa saya aktif menerbitkan majalah alumni, menerbitkan buku-buku tentang alumni. Kegiatan alumni yang paling berkesan ketika saya ngurus alumni apa? Saya mengundang Kosplus, ya untuk mencari dana itu saya mengundang Kosplus di Hotel Grasantika sekarang, Hotel Santika itu di situ. Dan itu nggak ada lagi Semarang yang waktu itu Kosplus sudah lama sudah nggak zamannya lagi lah. Tapi kita bangkitkan lagi. Seperti mengenang Kosplus itu. Tahun berapa itu yang undang Kosplus? Itu saya lulus Undip itu tahun 83, jadi 80-an 6 atau itu kira-kira. Ya, jadi kalau kamu pernah di SMA ngundang saya? Silakan siapa? Saya pernah ngundang Kosplus. Jadi artinya ya itulah, kita harus membuat apa itu sejarah-sejarah. Saya masih ingat persis itu ketika saya dari Suara Merdeka, saya ngundang Kosplus yang meliput itu namanya wartawannya adalah Gunawan Permadi, itu yang sekarang jadi pemimpin redaksi Suara Merdeka.
Pak Permadi yang bukan ini Gunawan masih muda sekarang ya. Beda Permadi. Oke. Jadi nanti mungkin selanjutnya kita teruskan di episode berikutnya ya. Waktunya buat episode yang ini sudah cukup. Nanti kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Tetap di Bangsa TV. Terima kasih. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.